Meningkatkan kualitas itu harus kita lalui, paling tidak kita mengenal diri kita. Siapa saya? Kalau kita sudah menanyakan ke Swastiastu. Lagi apa? Lagi nyapu. Kabarnya? Baik, kabarnya. Gimana? Sini. Oh ya, ntar lagi kan ada Raya Siwaratri nih. Ada rencana nggak? Ya. Kamu Jun, ada rencana nggak? Wah, aku sih pengennya kita ngadain apa gitu ya. Biar pas malamnya itu kita bisa sama-sama gitu loh. Wah, kebetulan nih. Malam nanti kan ada acara Siwaratri nih. Bagaimana kita kesana aja? Sambil kita belajar merenung kan? Kamu Jun? Kalau aku sih masih bingung sih. Ya, terus gimana? Aku juga bingung, soalnya aku nggak ngerti posisinya. Ya udah, bagaimana nanti aku datang aja ke pura. Om Swastiastu. Wah, adik-adik ini seneng sekali lihatnya rajin ya. Lagi ngayah. Oh iya, kebetulan kan sebentar lagi kita merayakan Hari Raya Siwaratri. Iya, betul. Udah persiapan ya. Ya, ini kita lagi bingung nih Kak. Kita harus ngapain malam Siwaratri? Soalnya kita sama-sama nggak ngerti. Oh gitu. Wah, tapi merayakan sih sebenarnya ya setiap 1 tahun sekali. Tapi intinya malah belum paham. Ah, itu kebetulan. Nah, sekarang Kak Ayu lagi bersama beliau nih, sama Pak Oyan Kantun, salah satu tokoh Hindu juga. Bisa nih kesempatan emas nih buat kalian untuk ngobrol, menanyakan ada keluhan atau hal-hal yang kalian belum begitu pahami mengenai Hari Raya Siwaratri. Kan penting ini, cuma setahun sekali loh dirayakannya. Ya, gimana kalau kita ngobrol di Wantilan supaya lebih santai, lebih nyaman, gitu kan? Boleh, ya? Setuju Kak? Bapak, Ya, Bapak silakan, tadi ada silakan. waktu ya Pak Silakan. ya? Oke, Ya, baik, ya. silakan Ya. Pak. Ya. Mari Pak, silakan. Ya. Nah, kalau di sini kan duduknya lebih rileks, lebih santai, jadi ngobrolnya juga lebih nyaman gitu ya. Nah, tadi kan ketemu sama adik-adik di Jabapura ya Pak ya. Terus mereka juga sempat cerita kalau sebenarnya lagi mempersiapkan diri dalam perayaan Hari Raya Siwaratri yang sebentar lagi. Udah bagus semangatnya Pak. Cuman masih ada yang mengganjal ternyata. Banyak hal-hal dari perayaan Siwaratri ini belum jelas begitu maknanya bagi mereka. Jadi sebenarnya kita ngapain sih harus melaksanakan Hari Raya Siwaratri? Emang harusnya mekemit? Emang haruskah berpuasa atau hal-hal apa sih sebenarnya harus kita lakukan gitu? Terus yang kita mesti persiapkan itu apa? Sebagai umat Hindu, sebagai individu itu kita harus mempersiapkan apa begitu kan? Tapi kita tetap melaksanakannya. Kadang kalau maknanya tidak tahu jadi nggak afdol dong ya. Harus gitu, tahu. ya betul. Bagus sekali. Bagaimana sih Pak caranya kita memaknai Hari Raya Siwaratri dan Siwaratri pada zaman kekinian pada saat ini? Lalu bagaimana sih Pak proses pelaksanaannya? Baik ya, sebelum Bapak jawab pertanyaannya, mungkin ada baiknya Bapak jelaskan latar belakangnya dulu ya. Kenapa kita merayakan malam Siwaratri atau disebut dengan Maha Siwaratri. Nah, terkait dengan Siwaratri, konteksnya dia datang siklus tahunan. Maka dia disebut dengan Maha Siwaratri. Dia datangnya setahun sekali. Ya, sebulan ada sekali. Malam gelap, hari Panglong ke-14. Hari Panglong ke-14 itulah Tileming Tilem. Hari gelapnya. Nah, disitulah kita harus dapat memuja Siwa, mengucapkan nama-nama Siwa. Nah, ini Maha Siwaratri. Nah, oleh karena itu, umat Hindu yang ada di Indonesia masih barangkali perlu wawasan dipenuhi dengan kesadaran untuk bersama-sama pada saat malam Siwaratri semuanya harus merayakan dan melaksanakan, karena momen malam Siwaratri itu adalah yang sekarang ada, mungkin barangkali koreksi Bapak di sini, yaitu malam peleburan dosa. Kalau Bapak pikir itu malam peleburan dosa, berarti kita dibenarkan dalam melakukan perbuatan yang tidak baik dong. Salah barangkali, mungkin konteksnya Bapak tidak menyalahkan dalam hal ini. Mari kita cerdas berpikir menjadi umat Hindu bahwa malam Siwaratri itu adalah malam kesadaran
di mana puncak untuk meningkatkan kesadaran kita untuk menjadi manusia yang mulia ini mestinya gitu. Nah, Siwa itu sendiri adalah maha suci, maha memberi anugerah, maha memberi penghargaan, maha memberi dan maha yang lain. Nah, karena dia disebut dengan suci, maka Siwa Latri, Latri itu adalah malam. Jadi malam penuh kesucian. Nah, kalau kita berbicara kesucian, pertanyaannya sekarang, adakah di dalam kesucian itu kesadaran? Pasti ada. Karena dia sudah melampaui tingkatan-tingkatan kebaikan. Maka dia disebut Maha Siwa Latri. Namanya saja Maha. Maha itu besar. Nah, kesempatan yang baik ini kita bersama-sama sebagai umat Hindu yang ada di Indonesia, mari kita tingkatkan kualitas dalam menyikapi perayaan malam Siwalatri pada saat yang kita rayakan hari ini. Itu yang terpenting. Nah, menyikapi tentang konteks pertanyaannya tadi, bagaimana sih memaknai perayaan malam Mahasiwalatri? Pemaknaan malam Siwalatri adalah kembali lagi kepada penjelasan Bapak tadi, bahwa itu adalah momen meningkatkan kesadaran. Karena kita ketahui bersama kesadaran manusia adalah berbeda-beda. Maka orang Bali, kebanyakan orang Bali, tetua-tetua kita, para wikan kita, leluhur-leluhur kita, resi-resi kita sudah membuat sistem yang luar biasa untuk manusia bergerak di dalam tataran kebaikan. Maka momen Mahasiwalatri menjadi momen yang terbaik untuk meningkatkan kualitas. Kualitas apa yang ditingkatkan? Kesadaran. Kalau manusia sudah berbuat dalam tingkatan kesadaran, pasti hasilnya baik. Pasti, Bapak yakinkan ini? Karena dalam sastra jelas, Sara Samuscaya 2 jelas sekali. Sloka 2 jalan menjelaskan, manusia lahir harus berperilaku penuh dengan kebaikan. Karena dengan manusia yang berbuat baik dan tidak baik, mampu melebur perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Itulah gunanya kita lahir menjadi manusia. Pesan-pesan sloka Sara Samuscaya ini harus kita kontekkan kekinian. Konteks kekiniannya apa? Sebagai umat Hindu, mampukah kita menerjemahkan dalam perayaan Mahasiwalatri? Jangan-jangan pada saat malam Mahasiwalatri kalian begadangnya yang dalam tanda kutip loh ya. Nah, mungkin mojok berdua. Ini kan keliru. Kan begitu. Jadi kalau konteks malam Siwalatri itu adalah kalau larinya tentang tingkatan pelaksanaan malam Siwalatri, ada utamaning utama, ada madyaning madya, ada nistaning niste. Konteksnya ini ada 3 yang disebut. Pertama, kalau utama tingkatan malam Siwalatri yang harus dilaksanakan itu adalah upawasa, tapa brata. Pertama. Yang kedua, muna, tanpa berbicara. Tidak boleh kita berbicara, mengekang kendali di situ mestinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga baru jagra. Upawasa, muna, jagra. Ini kalau mampu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kesadaran tinggi, harus melakukan ini. Hindu memberikan wadah desa kala patra. Desa tempat, kala waktu, patra keadaan. Keadaannya kita bagaimana? Keadaan sehat fisik rohani, mestinya ketiga utama ini harus dilakukan dong. Baik upawasa, muna, jagra, ketiga-tiga ini. Karena ini bermanfaat untuk kita menjadikan orang yang mempunyai kesadaran. Tujuannya Mahasiwalatri kan kita mau meningkatkan kualitas kesadaran dong. Itulah disebut Mahasiwalatri. Latri malam, maha besar. Siwa maha suci. Jadi kalau dengan hari malam itu kita mencari kesucian, bukankah kita mendapatkan kesadaran? Pasti. Ini yang terpenting. Nah, itu barangkali yang bisa Bapak jelaskan tentang konteks kekinian merayakan malam Siwalatri. Yang terpenting bagaimana umat Hindu itu mampu pada saat malam Siwalatri itu bersama-sama sesuaikan dengan kondisi orangnya untuk dapat barangkali menjaga atau begadang dengan mengucapkan mantra Om Namah Shivaya. Itu. Kalau kita berbicara kualitas, kembalikan kepada kita sendiri. Nah, kita lahir ini mau kemana sih? Mau apa sih kita lahir? Apa sih gunanya kita lahir, dilahirkan menjadi manusia oleh Tuhan?
kan harus bermanfaat untuk makhluk hidup. Termasuk bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu dong. Ketika bermanfaat kehidupan itu untuk diri kita, maka kualitas kita harus tingkatkan, memberikan pelayanan kepada semua makhluk hidup. Sarwa Bhutani. Nah, meningkatkan kualitas itu harus kita lalui, paling tidak kita mengenal diri kita. Siapa saya? Kalau kita sudah menanyakan kepada diri, menyamakan diri kita dengan badan, ini namanya kesadarannya terbalik. Namanya awidya, kebodohan. Menyamakan, ini tangan saya, ini destar saya, ini baju saya. Keliru. Kalau kualitasnya meningkat menjadi kesadaran, siapa saya? Who am I? Saya siapa? Saya ini roh, saya ini Atman, saya ini Brahman. Brahman, Asman, Asmi. Aku adalah Tuhan. Pada saat kapan kita menyebut diri kita Tuhan? Tatkala intuisi kita sudah mengalami kesadaran purna wikasita, mekar sepenuhnya. Di situ baru kita bisa mengatakan, saya ini jiwa, saya ini roh, saya ini Atman. Itu yang benar. Karena kalau sudah itu kita bisa lakukan, maka kualitas kesadaran kita sudah mengalami peningkatan dengan sendirinya. Sekarang kalian sebagai umat Hindu, pernahkah bangun pagi, melakukan meditasi, mengucap nama Tuhan? Bangun pagi itu, tingkatkan kesadaran kita, connecting dulu kepada sang pemilik. Sang pemilik diri ini siapa? Tuhan. Ada Atman, percikan sinar kecil daripada Tuhan. Yang namanya Atman. Dia terselubung oleh badan Panca Mahabhuta. Dia tidak kelihatan karena dia paling halus di antara badan-badan yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah bangun pagi meningkatkan connectingnya kepada Tuhan, maka yang paling sederhana, duduklah dengan tenang. Nang, ning, nung, neng, nong. Apa itu nang, ning, nung, neng, nong? Nang, tenang. Ning, ning. Nung, merenung. Neng, meneng. Ambil sikap duduk. Nong itu dalam nilai bingkai kekosongan, nol. Ketika nol itu sudah ada, Anda akan mencari dalam diri kita, siapa saya? Pertanyakan, tanya jawabkan itu dalam konteks meditasi ke dalam diri. Inilah perjalanan jiwa ke dalam diri. Begitu kita merenung, berjalan ke dalam diri, merenung siapa saya, di situ intuisi kita akan terbangun yang namanya kesadaran. Maka malam Siwalatri itu momen yang paling terbaik untuk kita menjadi manusia yang memiliki jiwa yang terang. Untuk besok paginya kita akan dengan pengetahuan yang suci, dengan semangat baru, energi baru, dengan penuh kesucian, kita menggapai harapan-harapan yang harus kita lakukan pada keesokan harinya. Ini pertanyaan, kenapa di Pura? Pura adalah tempat yang paling suci. Inilah konteksnya orang-orang leluhur, tetua-tetua kita cerdas dalam berbudaya, dalam tradisi, mengarahkan generasi penerusnya pada saat malam Siwalatri harus di Pura. Kenapa? Karena energi kesucian itu sangat cepat sekali didapat. Kenapa cepat sekali didapat? Karena di dalam Pura itu sendiri sudah suci. Maka kalau Bapak menganjurkan apa yang sudah menjadi garisan warisan leluhur itu harus kita tetap ajekan dan kita tingkatkan kualitas pelaksanaan. Karena Pura itu mempunyai tempat 3 loh ya. Mandala Nisaning Niste, Mandala Madyaning Niste, Mandala Utamaning Utamu. Ada juga di Pura itu. Kalau yang pure itu suci adalah Utamaning Mandala. Itu konteks paling suci. Tidak ada berbicara material, hanya jas Tuhan di sana. Hanya fokus kepada Tuhan di utama itu. Ketika kita masih melakukan di sana berbicara tentang hal-hal yang bukan suci, Anda tidak dapat apa-apa di sana. Bapak yakinkan itu? Pak, berkaitan dengan tadi Bapak kan menjelaskan tentang kesucian itu sendiri. Nah, di sini mantra Om Namah Shivaya. Nah, itu kesuciannya untuk tapa berarti itu seperti apa sih, Pak? Dia. Waduh. Coba Bapak berikan analogi. Imura Emoto memberikan sampel, meratakan praktek langsung 1 gelas dalam bahasa Jepang ya, dikasih kanji. Kamu jelek, kamu tidak bagus. Gelas yang lain airnya yang satu lagi, kamu baik, kamu cakep. Pokoknya bahasa-bahasa yang bagus.
diteliti di sana. Air yang diberikan kata-kata yang tidak baik, ini tidak membentuk prisma yang bagus. Buyar dia, susunan molekulnya buyar. Sedangkan air yang diberi kata-kata baik, pokoknya kata-kata baik ini, dia membentuk prisma kayak bunga padma dudukan Tuhan. Artinya apa? Kekuatan mantram sangat dahsyat untuk memberikan efek positif kepada orang yang mengucapkan. Oleh karena itu kan disarankan pada saat malam Mahasiwalatri, mantram yang dianjurkan karena ini adalah malam Siwa, maka mantramnya adalah Om Namah Shivaya. Kenapa Om Namah Shivaya? Kenapa nggak mantram yang lain? Karena mantram Om Namah Shivaya itu dia ada di dalam stula sarira. Akan ada hubungan korelasinya dengan Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Itu kan ada dalam diri kita. Unsur Om Namah Shivaya ini yang ada di dalam diri kita, Apah, Teja, Bayu, Akasa, Pertiwi ini kan kalau kita mengucapkan mantram ini, bukankah disucikan dengan sendirinya Panca Mahaputta yang ada dalam diri kita? Maka itulah kesempatan yang sangat baik, apalagi pada saat malam Mahasiwalatri. Konteks perputaran waktu yang datangnya hanya setahun sekali. Padahal perjalanan hidup kita manusia selama 360 hari. Apakah kita berbuat baik terus? Syukur-syukur Mbak Intan berbuat baik terus. Tapi Bapak tidak pernah mampu melakukan itu. Ya, Bapak jujur ini. Ada bolong-bolongnya. Nah, bolong-bolongnya ini maka pada saat malam Siwalatri inilah momen yang terbaik untuk menutup bolong-bolong itu menjadi tidak bolong lagi pada saat besoknya lagi. Kan begitu sebenarnya. Analoginya Bapak akan sederhanakan saja. Kalau kita dikasih jahat, omong-omongan jahat, kalau kita menunjuk, kamu jelek, berarti menunjuk diri kita sendiri. Tat, tuam, asi. Kau adalah aku adalah kau, bukan? Ajaran Upanishad kita yang luar biasa mengajarkan kembali kepada diri kita. Maka dari itu, konteks Mahasiwalatri ini penting untuk kita, bukan hanya datangnya setahun sekali yang harus kita lakukan. Setiap hari. Kapan? Ya paling tidak sebelum tidur malam, sempatkan pada syukur-syukur kalau itu tengah malam itu. Tengah malam itu konteks pertemuan sandhya. Ya, pertemuan waktu sandhya kala. Kala itu waktu, sandhya itu pertemuan. Jadi saat pertemuan itulah Tuhan itu menyempatkan dengan secepat kilat, dia turun untuk menyaksikan, memberikan berkah kepada umatnya yang rajin menghubungkan diri kepada Tuhan. Ini yang terpenting gitu. Berbicara mengenai Siwalatri, Pak, apakah ada sastra yang menyebutkan tentang bagaimana perjalanan Siwalatri ini, Pak? Oh, sangat. Siwalatri ada di cerita Siwarati Kalpa. Perjalanan seorang manusia. Siwalatri Kalpa ini ada seorang manusia yang tiap hari kerjaannya memburu binatang. Namanya Lubdaka Satwa. Sat itu dua kegunaan. Jadi kehidupannya bergelimang dengan kerjanya membunuh tiap hari. Tapi naas buat Lubdaka. Pada saat hari yang bersamaan, dia tidak membawa bekal, dia kemalaman dan tidak dapat buruan. Karena ketakutan, dia naik pohon. Pohon yang dinaiki dia tidak tahu itu pohon bilwa. Pohon bilwa itu pohon suci, pohon kesayangannya Siwa. Kesukaannya Siwa pohon bilwa itu. Karena ketakutannya itu dia mejagre. Untuk menghilangkan katuk, memetiklah dia daun bilwa satu persatu. Nah, pada saat dia memetik daun bilwa satu persatu di bawahnya itu, tidak sadar bahwa Lubdaka itu di bawah itu ada linggam. Siwa linggam dengan air kolam kecil di sana. Pada saat terakhir 108 petikan daun, terakhir sudah terbit matahari, turun dia pulang, tidak membawa oleh-oleh buruan untuk keluarganya. Singkat cerita, Lubdaka dipanggil oleh sang kematian.
dijemput oleh Dewa Siwa. Kenapa dijemput oleh Dewa Siwa? Karena dia mampu melakukan malam mejagre dan memetik daun bilwa 108. Kalau kita konteksnya genitri ya. Mengucapkan mantram itu dengan genitri gitu. 108 berulang-ulang sampai mencapai puncak 1008 kali. Kali putaran maksudnya. Ini konteksnya. Pada saat malam Siwalatri kalau kita mampu mengucapkan itu, kan betapa penuh dialiri kesucian dong kita ya. Karena mengucapkan nama suci itu sederhana banget. Nah oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada malam Siwalatri ini, kita bersama-sama untuk melaksanakan di pura yang kita sucikan ini, sama-sama kita membaca kitab suci yang sudah diberikan oleh leluhur kita, entah itu Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, Mahabharata, apapun itu. Yang penting sastra suci Weda ini sangat bermanfaat. Terus jangan sampai salah mengucapkan Om Namah Shivaya. Wah, berarti sekarang sudah terinspirasi nih. Sudah pasang ancang-ancang kita bisa merayakan Hari Raya Siwaratri pada kesempatan ini lebih hikmat, lebih kusuk. Karena sudah tahu nih maknanya apa, terus bagaimana kita harus bersikap dan mempersiapkan diri. Jangan cuma tahu menjagrenya saja ya Pak ya, tapi ternyata kita juga harus berpuasa dan kita juga harus menahan diri untuk tidak berbicara sebagai salah satu puasa kita itu ya. Dan sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan desa kalapatra kita. Bagaimana keadaan kita pada saat tersebut, apakah kita mampu melakukannya 24 jam sebagai hal yang utama, itu alangkah baiknya, atau setengah hari, atau bahkan dari sore sampai pagi begitu. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita menenangkan diri sejenak sambil mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Siwaratri dengan Bapak mungkin ingin memimpin untuk kita melakukan mantram Siwa tersebut. Ya.